suaminya nggak sholat gimana ngomongnya? Nggak usah ngomong aja. Karena memang gini nih, kalau istri nggak sholat, suami bisa ikut dapat dosanya. Apalagi jika dia tidak memfasilitasi istrinya untuk itu. Jadi memang kewajiban suami itu kan ada dua, memberikan nafkah dan memastikan istri dan anak-anaknya mendapatkan pengetahuan agama dan dapat mengamalkannya. Itu sarana untuk bisa mengamalkan ilmunya. Nah, kalau istri itu kewajibannya adalah memperkenankan dirinya untuk suaminya. Itu kewajiban istri, gitu kan ya. Jadi tidak ada kewajiban istri untuk mengingatkan suami ketika suami nggak sholat. Nah, kalau kamu mau mengingatkan dia juga sebagai sesama muslim, sebagai sesama orang yang punya hubungan dekat, gitu kan ya, namanya suami kan, gitu. Kita ingetin, itu jatuhnya perkara sunnah, bukan hal yang wajib. Nah, tapi kalau kemudian ya, gini Ustazah, mengingatkan suami untuk sholat itu hukumnya sunnah. Ngomel-ngomelin suami hukumnya haram. Nah ini yang jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang sunnah dengan mengerjakan perkara yang haram. Nah, jadi kalau kamu mau memang suamimu itu sholat, itu jangan pakai emosi dan jangan pakai ego diri. Karena kebanyakan perempuan itu ketika suaminya nggak sholat, yang bicara adalah egonya. Masa sih saya punya suami nggak sholat, jadi saya punya suami nggak sholat gitu. Tidak berpikir, ya Allah, kalau saya biarkan suami saya seperti ini, kemudian di hari akhirat nanti kita tidak dapat bersama karena tidak bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Kesian banget suami saya, bagaimana cara menyelamatkan dia gitu. Itu jarang. Istri-istri yang berpikirnya seperti itu jarang, lebih ke ego sendiri gitu kan. Pak, bapak nih enak aja nih nggak sholat, nggak enak tahu diliatin anak-anak. Betul. Gitu. Jadi lebih ke ego diri sendiri aja gitu. Dan ini yang mesti kita hilangkan ya. Kalau kamu pengen suami kamu sholat, hal terindah untuk kamu lakukan adalah dengan berdoa, meminta kepada Allah. Karena orang di saat dia mau sholat, bukan hanya dia mau sholat, tapi karena Allah menginginkan dia untuk menghadap padanya. Dan ketika seorang gak mau sholat, bukan hanya karena dia gak mau sholat, tapi karena Allah tidak menginginkannya untuk menghadap kepadanya. Jadi urusannya lebih ke Allahnya. Nah, kamu daripada maksa-maksa suami kamu untuk sholat, apalagi sampai pertanyaannya, boleh nggak saya menuntut cerai suami yang nggak sholat? Nah, daripada pertanyaannya seperti itu, jauh lebih baik kalau kemudian tanganmu kamu tengadahkan, mohon kepada Allah sebagai Al-Hadi, sebagai pemberi petunjuk, untuk memberikan petunjuk kepada suamimu hingga dia mau mengerjakan sholat. Pun juga dengan catatan, kalau nanti sesudah kamu berdoa, mungkin sampai dengan tahajud kamu bangun, bahkan mungkin kamu berbuat kebaikan-kebaikan dengan niat untuk mendoakan suamimu, sampai kemudian suamimu sholat, jangan kamu kira bahwa karena saya dia sholat. Sebab bagaimanapun Allah tetaplah Al-Hadi. Allah lah sang pemberi petunjuk. Jadi tidak ada yang dapat memberi petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kamu berdoa, kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu satu. Dan hal kedua yang harus kamu lakukan sebagai seorang istri mengenai suamimu yang tidak sholat ini ya, sambil tetap ingat bahwa suami nggak sholat tuh kamu nggak ikut-ikut dosanya, tapi kamu marah-marah, kamu dosa, kan gitu kan. Sambil seperti itu kamu mencontohkan, maksudnya gini, mencontohkan bahwa orang tuh kalau sholat itu menyenangkan, gitu. Yang sering terjadi kan kayak gitu. Kamu sholat, suami kamu nggak sholat, yang kemudian kamu mau nunjukin kepada suami kamu bahwa kamu sudah mengerjakan jalan yang benar, sehingga kayaknya tuh surga udah pasti buat kamu dan neraka udah pasti buat suami kamu gitu. Jadi akhirnya yang ada adalah arogansi. Justru sebaliknya, kalau kamu pengen suami kamu sholat, tunjukkan perilaku-perilaku yang indah sehingga membuat suami kepengen sholat. Betul. Gitu kan, ngelihat istrinya dalam keadaan apapun ceria aja, mau dikasih duit nggak dikasih duit, seneng aja nih. Dampak dari sholat nih, gitu. Dari kesenangan dia sholat nih. Oh kayaknya lagi ada sakit nggak sakit, kayaknya bawaan enak aja, gitu kan. Sementara saya kok susah banget nih, hati saya kering, hati saya hampa nih. Jangan-jangan karena memang hati saya tidak tersentuh dengan sholat.